Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidik dan juga teman-teman setia pendengar podcast kita. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, semangat dan terus berjuang untuk dunia pendidikan kita. Nah, hari ini kita sudah siap dengan obrolan yang pastinya seru banget nih. Tema kita adalah pengembangan kurikulum di SD. Kedengarannya serius ya, tapi tenang, jangan khawatir. Kita akan ngobrol dengan santai, penuh canda dan juga tetap bermakna. Sebelum masuk ke inti, aku mau kenalin tim kita dulu nih. Kameramen kece kita ada Muldia yang siap mengambil angel terbaik, dan editor andalan kita ada Jamil yang akan mengubah perekaman ini menjadi mulus tanpa adanya noise-noise aneh. Adapun bintang tamu kita hari ini yang narasumber kita yang luar biasa ada Kak Nurul Askia, Aulia dan juga Kak Nur Jadi siap-siap ya, kita akan mengupas habis bagaimana sih kurikulum SD dikembangkan biar sesuai dengan zaman sekarang. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya. Aku mau tanya ke Kak Askia dulu nih. Kak Askia, banyak orang dengar kata pengembangan kurikulum langsung berpikiran hal-hal ribet, dokumen tebal, aturan resmi dan semacamnya. Padahal sebenarnya pengembangan kurikulum itu apa sih, terutama untuk anak-anak SD kita? Ya, terima kasih kepada Saudari Ina. Ya, karena kita membahas tentang kurikulum ya, kita melihat secara umum kurikulum itu sebagai langsung kita pikirkan, oh ini itu ribet. Padahal kalau kita lihat secara langsung, kurikulum itu sederhana saja. Dari kurikulum saja kita lihat, kurikulum adalah bagaimana cara kita merancang ulang pembelajaran agar relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa yang saat ini penuh serba digital ya kan. Nah, disitulah kenapa pengembangan kurikulum dibutuhkan, dikembangkan terus-menerus. Nah, ada yang KTST dari mulai tahun sebelumnya ada di Indonesia saat ini. Nah, tadi yang ditanyakan kenapa penting untuk anak SD. Nah, kita lihat, saya kasih anak SD itu seperti spons yang ketika ada hal-hal baru langsung diserap dengan cepat. Nah, misal kalau kurikulumnya itu hanya itu saja, hanya monoton, tidak dikembangkan secara langsung. Nah, di situ anak-anak akan ketinggalan zaman dan tidak cepat bosan dan tidak paham bagaimana itu digital, bagaimana keadaan sekarang. Misalkan di jauh-jauh pelosok itu pasti serba kekurangan fasilitas karena kekurangan digital. Nah, disitulah kita ibaratkan saja kurikulum itu sebagai peta jalan. Nah, ketika di bus, guru itu sebagai supirnya, menjadi pembimbing jalan. Nah, siswa itu, murid itu adalah penumpangnya. Kalau misalnya jalan petanya, maka pembelajaran kita itu akan menjadi keluar dari sarana pembelajaran di kelas kita. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada Saudara Kak Mardiana. Ya, wah keren banget penjelasannya ya Kak Askia. Jadi intinya kurikulum itu kayak peta jalan ya, supaya anak-anak SD bisa belajar dengan cara yang tepat dan sesuai zamannya. Jika peta jalan salah ya bisa nyasar dong. Jangan sampai seorang guru itu tidak membimbing, mengatakan ke siswa sebagai makanya kita kirim dikembangkan kurikulum, guru itu perlu tetap mengarahkan dan membimbing siswa. Oke, mantap. Aku suka banget perumpamaan itu. Sekarang aku mau geser ke Kak Aulia dulu nih. Jika bicara anak-anak zaman sekarang, gadget kayaknya udah jadi bagian hidup ya. Nah, gimana nih menurut Kak Aulia kurikulum bisa menyesuaikan dengan era digital ini tanpa kehilangan nilai-nilai dasar pendidikan? Zaman sekarang, gadget kayaknya udah jadi bagian hidup ya. Nah, gimana nih menurut Kak Aulia kurikulum bisa menyesuaikan dengan era digital ini tanpa kehilangan nilai-nilai dasar pendidikan? Baik, saya setuju banget karena anak-anak
anak sekarang itu lahir di era digital, jadi kurikulum pun harus lebih fleksibel. Misalnya pembelajaran memanfaatkan seperti aplikasi edukatif, video animasi, dan atau kuis interaktif. Jadi itu bisa membuat belajar jadi menyenangkan. Tetapi kita tidak boleh terlalu fokus pada teknologi sehingga kita lupa hal-hal penting seperti literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Jadi kurikulum itu harus seimbang. Misalnya saat anak-anak belajar matematika secara online, mereka juga bisa menulis manual secara langsung, menulis angka secara langsung, atau saat belajar IPA, mereka bisa menonton video eksperimen lalu mencoba eksperimen secara langsung. Wah, keren banget ya Kak Awalia. Jadi ada kombinasi antara belajar dengan teknologi, tapi tetap ada aktivitas nyata yang bikin anak-anak punya pengalaman langsung. Iya, karena tujuan utama pendidikan dasar itu untuk membentuk fondasi kuat, di mana anak bisa membaca, menulis, berhitung, punya rasa ingin tahu, dan yang pastinya berkarakter baik. Jadi teknologi itu hanya sebagai alat bantu, bukan tujuan akhir. Wah, setuju banget nih sama Kak Awalia. Jadi jangan sampai anak-anak pintar main HP doang, tapi lupa sopan santun, begitu ya? Betul sekali. Jadi sekarang aku mau dengar dari Kak Nurul Mukhlisa nih. Nah, di atas kertas kurikulum kelihatan keren, tapi kalau di lapangan seringkali ada tantangan. Menurut Kak Nurul, apa sih tantangan paling besar guru dalam menerapkan kurikulum ini? Nah, tantangan terbesarnya itu kesiapan guru dan fasilitas. Selain itu, fasilitas juga sering jadi kendala. Misalnya sekolah dituntut untuk pakai media digital, tapi di lapangan ada sekolah yang kekurangan listrik stabil, apalagi internet. Jadi guru harus super kreatif. Mereka harus bisa informatif. Misalnya kalau nggak ada proyektor, guru bisa pakai gambar buatan tangan atau memanfaatkan benda sekitar tanpa menjelaskan konsep. Iya juga ya, jadi kayaknya guru zaman sekarang itu nggak bisa cuma ngajar biasa, tapi harus multitasking, bisa jadi kreator, motivator, sekaligus problem solver. Nah, benar banget, Nak. Karena setiap murid itu unik. Ada yang cepat tangkap dan ada yang tidak. Jadi, kita perlu banyak pengulangan. Guru tidak boleh memakai satu kali, nggak bisa pakai cara satu untuk semua. Oh iya, betul banget. Jadi intinya pengembangan kurikulum itu bukan cuma tentang menulis rencana di atas kertas, tapi juga memastikan semua pihak, guru, sekolah, bahkan orang tua siap mendukungnya ya. Wah, seru banget obrolan kita hari ini, mulai dari pengertian pengembangan kurikulum, pentingnya menyesuaikan dengan era digital, sampai tantangan di lapangan. Luar biasa banget insting dari Kak Askia, Kak Awalia, dan juga Kak Nurul nih ya. Jadi kesimpulannya, pengembangan kurikulum SD itu bukan sekedar dokumen, tapi sebuah upaya nyata untuk mempersiapkan generasi masa depan. Terima kasih banyak untuk semua narasumber kita, dan juga dan jangan lupa podcast ini juga nggak bakal jadi apa-apa tanpa kerja keras tim di balik layar kita. Kak Mudia sebagai kameramen dan juga Kak Jamil sebagai editor kami. Kalian keren banget. Saya Ina pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.